sebuah patung yang adalah patung Presiden Joko Widodo dibangun di sebuah desa di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan biaya pembangunannya 2,5 miliar. Bisa-bisa nanti disalahartikan oleh rakyat bantuan-bantuan sosial yang sampai kepada mereka. Mereka menganggap kalau bantuan itu dari presiden, katanya bantuan dari kantong Jokowi. Padahal itu dana negara, uang rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bertemu kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan yang halal sebanyak-banyaknya. Dan semoga kita semuanya diberinya pula petunjuk ke jalan yang benar. Dan khusus untuk para pejabat kita di negeri ini, semoga hati mereka dihadapkan untuk pro kepada rakyatnya, kepada kita rakyat biasa ini, dengan benar-benar tulus dan ikhlas. Sahabat BN, ini ada sebuah informasi menarik. Kenapa dikatakan menarik? Sebuah patung yang adalah patung Presiden Joko Widodo dibangun di sebuah desa di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan biaya pembangunannya 2,5 miliar. Menariknya lagi, pembangunan patung Presiden Joko Widodo ini adalah sebagai ucapan terima kasih dari rakyat setempat kepada Presiden Joko Widodo, karena Presiden Joko Widodo telah melakukan perbaikan jalan sepanjang 32 km, sehingga rakyat telah merasakan sejak jalan itu diperbaiki oleh Presiden Joko Widodo yang dulunya begitu rusak. Dengan diperbaiki itu, rakyat setempat sekarang telah lancar membawa hasil taninya ke kota. Dan sebelum pembangunan jalan ini dilakukan, rakyat setempat pun terlebih dahulu telah pula mengirim satu truk jeruk dengan jumlahnya 3 ton ke istana untuk Presiden Joko Widodo. Seiring dengan pengiriman jeruk itulah warga masyarakat desa setempat memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk dibangun perbaikan jalan mereka yang rusak itu. Jadi dikirim jeruk 3 ton, dimohon untuk dibangun jalan. Setelah jalan dibangun, sekarang dibuatkan patung Presiden Joko Widodo
dengan dana 2,5 miliar, yang dana itu katanya patungan masyarakat setempat membiayainya. Di samping patungan masyarakat setempat membiayainya, mantunya Presiden Joko Widodo, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, memberikan pula bantuan untuk pembangunan patung itu bersama kawan-kawannya, katanya sebanyak 500 juta. Ketika peletakan batu pertama pembangunan patung itu baru lalu, yang dihadiri oleh Bobi Nasution sendiri. Bobi Nasution waktu itu melakukan telekonferensi atau video call kepada mertuanya Pak Jokowi di Jakarta, sehingga kepala desa setempat, kalau tidak salah, yang merupakan panitia pembangunan patung ini, bicara langsung dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi mempersilahkan masyarakat membangun patung itu. Senang sekali katanya. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Karena beritanya terlalu panjang, kita ambil kutipan sedikit saja sebelum kita perbincangkan bersama di sini. BBC News Indonesia menurunkan berita di bawah judul "Pembangunan Patung Jokowi oleh Masyarakat Karo Tanda Terima Kasih" atau prasasti politik. Berita ini tanggal 7 November 2023. Pembangunan patung Presiden Joko Widodo oleh warga Liang Melas Datas atau LMD Kabupaten Karo, Sumatera Utara menuai pro dan kontra di media sosial. Seorang warganet menuliskan rakyat Karo tidak butuh patung, sementara yang lain membela dengan mengatakan itu adalah bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat. Yang terlepas dari silang pendapat itu, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Depi Darmawan, menilai pembangunan patung tersebut menunjukkan bahwa Jokowi ingin menghidupkan politik mercusuar dan tidak lagi berorientasi pada pembangunan yang substantif. Itu terlihat seperti Jokowi ingin menghidupkan politik mercusuar lagi karena ingin ada bangunan, ada prasasti yang menunjukkan bahwa Jokowi adalah sosok presiden yang berhasil dengan dibangunnya patung tersebut, ungkap Depi kepada BBC News Indonesia. Sahabat BN, kalau kita perhatikan ini, ada satu hal yang mungkin perlu kita katakan di sini. Kita rakyat memang harus berterima kasih kalau Pak Jokowi selaku presiden membangunkan jalan. Kenapa tidak berterima kasih? Karena dari tidak ada jalan atau dari jalan yang jelek, mungkin berlobang-lobang, sekarang jalannya sudah mulus, jelaslah berterima kasih. Tetapi untuk diketahui, pembangunan jalan itu jika mempergunakan dana negara atau sebutlah dana APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, atau dana APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, baik provinsi ataupun kabupaten kota, artinya itu pembangunan bukan dilakukan dengan biayanya dari kantong Pak Jokowi pribadi, tetapi dari dana masyarakat yang dikumpulkan melalui pajak dan yang dikembalikan lagi kepada rakyat melalui jalan. Jadi itu merupakan kewajiban pejabat pemerintah
yang telah dipilih oleh rakyat, apakah dia presiden, apakah dia gubernur, apakah dia bupati, wali kota, atau kepala desa. Sudah kewajiban dia. Bahkan kalau dia tidak membangun jalan itu, bisa diprotes oleh rakyat. Untuk apa dia menjadi pejabat pemerintah digaji oleh rakyat kalau tidak akan memperhatikan nasib rakyat? Itu mungkin yang perlu dipahami sehingga rakyat tidak berlebihan menyanjung-nyanjung pejabat yang telah memberikan pembangunan kepada mereka. Jalan, jembatan, gedung sekolah, dan lain sebagainya. Jadi ini mungkin yang perlu kita pahami, bahwa itu sudah kewajiban mereka. Artinya apa? Dengan 3 ton jeruk ditambah 2,5 miliar uang untuk buat patung, agaknya mungkin bisa dikatakan terlalu besar biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat di LMD ini untuk mendapatkan perbaikan jalan sepanjang 32 km yang dananya dari dana mereka juga. Terlalu besar mungkin biaya yang harus mereka keluarkan. Ingat bahwa dana ini dana rakyat untuk bangun jalan ini memang harusnya Pak Jokowi tidak perlu adanya patung itu. Sebagai menandakan Pak Jokowi tidak perlu adanya patung, tentu Pak Jokowi agaknya bisa melarang dibangun patung dengan uang 2,5 miliar. Dan kalau bisa ada uang 2,5 miliar buat pembangunan lain di desa setempat. Kita dapat bayangkan kalau dana 2,5 miliar itu dibuat untuk pembangunan infrastruktur di desa setempat, dapat kita bayangkan bagaimana tambahan dana untuk desa tersebut. Ini 2,5 miliar. Andaikan dana 2,5 miliar itu dijadikan bantuan untuk para pedagang kecil atau para petani di desa setempat, sehingga mereka bisa dengan modal dapat 2 juta per orang, mungkin dapat 1 juta per orang, mungkin dapat 3 juta per orang per pedagang kecil atau per petani. Dan dana itu bisa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dibandingkan membuat patung yang gunanya patung itu hanya untuk dilihat saja. Apalagi sekarang kita tahu ekonomi kita sangat sulit. Tidak bisa kita menutup mata bahwa sekarang ini ekonomi kita sangat-sangat sulit. Besar sekali artinya untuk masyarakat sebuah desa dana 2,5 miliar itu. Menurut kita besar sekali. Maka tidak salah kalau memang pembangunan patung ini menjadi pro dan kontra. Dan kita tahu bahwa patung Jokowi tidak lagi satu di sini saja, di Karo ini saja, di Pebukitan Sunung NTT juga ada patungnya yang tinggi. Kalau kita tidak salah, itu di Mandalika, di sirkuit Mandalika juga ada dibangun patung Jokowi di atas motor gede.
Sahabat BN, agaknya kalau ingin kita melihat hasil karya seorang Presiden Jokowi, mungkin agak lebih lama dilihat dan lebih terinci dapat diketahui oleh masyarakat apa-apa saja rekam jejak Pak Jokowi selama jadi presiden di Republik ini. Mungkin lebih mantap kalau buku biografi tentang Pak Jokowi yang dibuat, sehingga terinci hasil kerja yang telah dilaksanakannya di sana. Kalau patung berdiri saja, tidak ada tulisan apa-apa. Paling-paling ada di sana nama Pak Jokowi. Sekarang ini sudah zaman internet, sudah modern. Orang semuanya sudah pandai tulis baca. Tidak seperti zaman dulu-dulu lagi. Kalau zaman dulu-dulunya benar, memang dibuat patung, orang baru tahu ini orangnya. Dia pernah presiden kita dulu. Tapi sekarang di Google saja bisa dilihat hasil kerjanya. Orang sudah butuh informasi yang mendetail. Sahabat BN, sekaitan dengan ini, agar rakyat tidak salah memahami apabila ada pembangunan di daerahnya, apabila ada bantuan dari pemerintah kepada mereka, agaknya perlu pemerintah memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa uang untuk pembangunan jalan atau infrastruktur lainnya yang mereka berikan kepada rakyat itu bukan uang pribadi mereka, tapi uang rakyat. Demikian juga dengan bansos-bansos yang ada sekarang, bantuan-bantuan sosial itu. Kalau ada dari pemerintah bantuan sosial, apakah dalam bentuk sembako, apakah dalam bentuk bantuan sosial uang seperti PKH, bantuan untuk keluarga harapan, atau bantuan dalam bentuk apapun yang sifatnya bantuan langsung kepada masyarakat, perlu diberitahu masyarakat, rakyat, bahwa itu bukan uang mereka pejabat itu, tetapi uang rakyat. Kalau tidak demikian, bisa-bisa nanti disalahartikan oleh rakyat bantuan-bantuan sosial yang sampai kepada mereka. Mereka menganggap kalau bantuan itu dari presiden, katanya bantuan dari kantong Jokowi. Kalau bantuan itu dari gubernur, dia kira itu bantuannya bantuan dari kantong pribadi yang jadi gubernur itu. Demikian juga dari bupati, wali kota. Padahal itu dana negara, uang rakyat. Ini yang perlu dipahami. Kalau tidak, nanti bisa-bisa bantuan-bantuan sosial itu, kalau nanti beredar di tengah-tengah masyarakat, bisa jadi ada yang memanfaatkannya itu untuk bahan kampanye dia kepada masyarakat. Ini sudah dibantu oleh bapak itu nih, esok pilih si A ini ya. Kan bapak itu yang bantu, padahal itu bantuan dari uang negara. Jadi karena dana rakyat melalui APBN atau APBD yang dipergunakan untuk membangun jalan atau jembatan atau bantuan sosial, ya ucapan terima kasihnya sekedarnya saja. Tidak perlu harus bangun patung pula yang dananya miliaran. Tidak perlu harus memberikan jeruk pula senilai seberat 3 ton. Tidak perlu sebenarnya. Cukup memberikan proposal saja, minta agar diberikan bantuan jalan atau perbaikan jalan, cukup itu aja. Nanti yang kita risaukan, mungkin di desa ini banyak jeruk,
Di desa itu nanti perlu pula jalan atau jembatan, ada misalnya salak dikirim pula 3 ton. Di desa ini mungkin nanti perlu pula pembangunan gedung sekolah atau pembangunan yang lain-lain, infrastruktur. Ada dia pisang dikirim pula 3 ton pisang. Bagaimana dengan daerah atau desa yang pembangunan jalan di sana perlu, mungkin belum ada jalan sehingga perlu dibangun jalan baru, tetapi mereka di sana tidak ada pisang, tidak ada jeruk, tidak ada salak, sebanyak itu. Kemana? Apakah mereka tidak akan dapat bangunan? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.